Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Muhammad Sadli, SPDI MPD, dosen program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Perkenalkan saya untuk menjelaskan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen pada tahun 2026, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi diri dan informasi umum dari mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran yang saya ampu. Mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran, merupakan mata kuliah dasar keilmuan yang diberikan kepada mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, yaitu PGSD pada semester 2, sebagai landasan dalam memahami proses belajar dan pembelajaran di sekolah dasar. Bobot pada mata kuliah ini adalah 2 SKS yang akan ditempuh selama 1 semester ke depan. Bahasa pengantar yang saya gunakan dalam perkuliahan ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan pemahaman konseptual dan kemampuan praktis mengenai proses belajar serta pembelajaran yang efektif di sekolah dasar. Mata kuliah ini membahas tentang yang pertama, konsep dasar belajar dan pembelajaran, kedua, asas prinsip belajar dan pembelajaran, ketiga, teori behavioristik dalam praktik pembelajaran, keempat, teori kognitif dalam praktik pembelajaran, kelima, teori konstruktivistik dalam praktik pembelajaran, keenam, teori sosiokultural dalam praktik pembelajaran, ketujuh, teori humanistik dalam praktik pembelajaran, kedelapan, teori neuroscience dalam praktik pembelajaran, kemudian model pembelajaran problem based learning. Selanjutnya, model pembelajaran cooperative learning. Yang ke-11, model pembelajaran contextual learning. Yang ke-12, pembelajaran yang berpijak pada teori pengolahan informasi. Yang ke-13, yaitu sumber-sumber belajar. Dan yang terakhir, analisis kasus pembelajaran di dalam kelas. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan memiliki etika akademik dalam mengembangkan kompetensi sebagai calon guru sekolah dasar. Yang kedua, menghargai keberagaman karakteristik peserta didik serta memiliki kepedulian terhadap perkembangan belajar anak usia sekolah dasar. Yang ketiga, menguasai teori belajar dan pembelajaran yang dapat digunakan dalam pendidikan dan kehidupan bermasyarakat. Yang keempat, mampu menyelesaikan permasalahan emosional dan sosial dari berbagai disiplin ilmu. Adapun capaian pembelajaran pada akhir perkuliahan ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar belajar dan pembelajaran. Itu yang pertama. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami asas prinsip belajar dan pembelajaran. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami dan mempraktikkan teori behavioristik dalam praktik pembelajaran. Yang keempat, mahasiswa mampu memahami dan menguasai teori konstruktivistik dalam praktik pembelajaran. Yang keenam, mahasiswa mampu memahami dan menguasai teori sosiokultural dalam praktik pembelajaran. Kemudian, sistem pembelajaran pada mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran ini dilaksanakan dengan metode pembelajaran aktif yang mengutamakan peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif,
diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus dengan dukungan e-learning, yaitu e-kampus Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Lama pembelajaran berlangsung selama 16 pekan, termasuk dalam hal ini adalah UTS dan UAS. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yaitu diskusi dan presentasi. Perkuliahan dilakukan secara sinkronus, yaitu dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun secara web conference. Evaluasi pembelajaran dilakukan melalui kuis, penugasan secara mandiri, maupun diskusi kelompok UTS dan UAS. Bobot nilai dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, ujian tengah semester itu presentasinya 20%, ujian akhir semester presentasinya 20%, ujian harian dan tugas-tugas presentasinya 20%, kehadiran presentasinya 20%, kuis presentasinya 10%, kemudian ada proyek presentasinya 10%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan perkuliahan dalam mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Pendidikan Universitas Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat. Berikut video proses pembelajaran mata kuliah Teori Belajar dan Pembelajaran dengan topik teori behavioristik dalam praktik pembelajaran. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita dapat bertatap muka di kali ini pertemuan ketiga ya dengan tema teori behavioristik dalam praktik pembelajaran. Kedua kalinya tak lupa pula kita layangkan selawat dan serta salam atas junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamnya. Baik, teman-teman, sehat semua ya? Teman-teman, kali ini merupakan salah satu agenda penting kita, yaitu perkuliahan. Dalam hal ini adalah pertemuan ketiga dengan yang sudah kita sepakati sebelumnya, yaitu tentang teori behavioristik dalam praktik pembelajaran. Tapi sebelum mulai presentasi dari kelompok 3 dengan tema tersebut, saya akan memberikan sebuah ulasan melalui video yang akan kami tampilkan. Nanti mohon dicermati, didengar supaya ada gambaran sebelum mulai presentasi. Kemudian teman-teman, setelah video itu nanti selesai ditampilkan, baru kemudian kelompok 3 dia akan membahas atau mempresentasikan terkait dengan teori behavioristik dalam praktik pembelajaran. Kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Setelah sesi tanya jawab selesai, baru kemudian saya sendiri sebagai seorang dosen akan mengulas sedikit supaya lebih jelas materi yang akan disampaikan oleh kelompok 3. Kemudian setelah itu selesai nanti juga akan ada kuis atau pertanyaan sebagai salah satu bentuk asesmen kita dalam pertemuan pada pagi hari ini. Untuk itu saya akan menampilkan video, silahkan dicermati, silahkan didengar. Dibunyikan a a a. Huruf a dibunyikan a a a.
dibunyikan ber. Huruf B dibunyikan ber. Huruf C dibunyikan c. Huruf C dibunyikan c. Ini kita sudah membaca buku berjudul Coba lagi. Nah, sekarang kita akan mulai dengan kata-kata. Perhatikan ya. Ibu punya beberapa kartu. Perhatikan. Aku mendapat sepatu baru. Mari kita baca sama-sama. Aku mendapat Sepatu baru. Ada berapa ya jumlah katanya? 2, 3, 4. Kita baca kembali ya. Aku Mendapat sepatu baru. Aku mendapat sepatu baru. Jadi ada berapa? Baik teman-teman yang saya hormati, itulah tadi ringkasan video salah satu contoh yaitu pengenalan huruf bagi pemula ya. Artinya itu adalah salah satu contoh bagaimana kemudian kita memahamkan siswa karena kita ini adalah jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Nah, yang tadi itu adalah khusus di kelas rendah, kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Nah, untuk itu saya mempersilahkan kepada teman-teman kelompok 3 untuk melanjutkan presentasinya terkait dengan teori behavioristik dalam praktik pembelajaran. Waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Wirna Arianti sebagai moderator sekaligus sebagai pemateri pertama. Dengan senang hati saya akan memandu jalannya diskusi pada pagi hari ini dan semoga kegiatan pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Izinkan saya memperkenalkan teman-teman saya yang di depan. Untuk teman-teman perkenalkan diri. Dipersilahkan. Perkenalkan, nama saya Supriyati. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah memperkenalkan diri. Dan di sini langsung saja kita membahas tentang materi yang telah disampaikan oleh Bapak, yaitu teori belajar menurut teori behavioristik. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan pengertian belajar menurut teori behavioristik itu adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi antara stimulus dan respons. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil interaksi stimulus dan respon. Untuk permateri kedua, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan materi kedua. Dalam praktek pembelajaran di sekolah dasar atau SD, teori behavioristik itu diterapkan melalui pemberian stimulus yang jelas oleh guru. Kemudian diikuti oleh respon dari peserta didik. Respon yang benar akan diperkuat dengan penghargaan, pujian, nilai, atau hadiah. Sehingga perilaku tersebut cenderung diulang. Sedangkan proses yang kurang tepat diperbaiki melalui umpan balik atau latihan berulang. Dengan demikian, pembelajaran berlangsung secara bertahap dari materi yang sederhana menuju materi yang lebih kompleks. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk permateri kedua. Dan selanjutnya untuk permateri ketiga. Baik, saya akan melanjutkan materi ketiga. Kelebihan dan kekurangan teori behavioristik.
Kelebihan teori behavioristik. Yang pertama, mudah diterapkan dalam pembelajaran. Teori behavioristik memiliki langkah-langkah pembelajaran yang sistematis. Dimulai dari pemberian stimulus, respon peserta didik, hingga pemberian penguatan reinforcement. Hal ini memudahkan guru dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri keempat akan melanjutkan materi yang sekiranya ini mungkin menjadi terakhir. Di sini, contoh sederhana penerapan teori belajar behavioristik dalam praktik pembelajaran di sekolah dasar. Contoh yang pertama, pembelajaran untuk membaca kelas 1 SD. Di sini kita mengenalkan dulu abjad A sampai Z supaya mereka bisa memahami dulu. Kita stimulus dengan cara memberikan abjad-abjad. Nanti mereka sehingga nanti mereka bisa merespon apa saja yang termaksud di dalam abjad. Setelah mereka mengetahui abjad-abjad ini, kami seorang guru harus harus memberikan pujian setelah anak-anak muridnya itu benar-benar udah bisa memahami huruf-huruf yang ada di abjad ini. Mereka akan sangat senang apabila diberikan pujian. Itu menurut teori behavioristik. Contoh kedua, untuk pembelajaran matematika, di sini guru memberikan bahan ajar seperti ini sehingga mereka bisa memahami apa saja yang ada di dalam materi pembelajaran matematika. Di sini ada beberapa angka dan di sini juga ada tanda-tanda seperti yang ini minus, tandanya kurang. Ini dibaca kurang. Sedangkan tanda yang sebelah sini ini tanda plus, dibaca tanda tambah, dan untuk tanda yang ini artinya sama dengan. Guru memberikan contoh soal, misalnya 1 ditambah 2 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Nah, sini siswa bisa menjawab menjadi 3 karena dia akan mendapat stimulus dari seorang gurunya, sehingga guru memberikan pujian terhadap siswa yang benar, yang jawabannya sudah benar. Guru memberikan latihan sebanyak 10 sampai 15 soal agar guru itu bisa melihat bahwa muridnya atau siapa muridnya yang sudah memahami materi tersebut. Latihan dilakukan berulang hingga siswa terbiasa menghitung dengan benar. Nanti kalau udah berulang masih dia salah lagi, pasti guru itu akan memberikan latihan lagi sehingga mereka tidak akan salah. Penerapan teori behavioristik di sini, guru memberikan stimulus berupa soal yang kayak tadi, siswa memberikan respon berupa jawaban, terus guru memberikan penguatan melalui pujian dan penghargaan, dan yang terakhir pengulangan soal memperkuat keterampilan berhitung mereka. Sekian dari saya, pemateri keempat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk rekan-rekan saya. Sini saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang kami jelaskan kepada teman-teman, yaitu teori belajar memiliki beberapa fungsi dalam proses pembelajaran, antara lain, pertama, fungsi pemahaman, kedua, fungsi prediktif, ketiga, fungsi kontrol, dan fungsi rekomendatif. Melalui fungsi rekomendatif, teori behavioristik ini dapat merekomendasikan pedoman instruksional kepada pendidik yang berupa stimulus yang tepat dalam proses pembelajaran sehingga memunculkan respons peserta didik yang merupakan hasil belajar yang diinginkan. Teori belajar behavioristik ini menjelaskan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya interaksi stimulus dan respons yang saya tadi jelaskan. Dari beberapa teori belajar behavioristik yang dikembangkan, dapat disimpulkan bahwa untuk memunculkan respons yang diharapkan dibutuhkan penguatan atau reinforcement. Sekian dari materi yang kami jelaskan. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab untuk teman-teman yang mungkin
ingin bertanya yang belum paham untuk materi yang kami paparkan tadi? Untuk tanya jawab dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mengapa teori behavioristik itu lebih menekankan perubahan perilaku daripada mengamati? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, jelaskan konsep stimulus, respon, dan reinforcement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, di sini saya ingin menanyakan kepada teman-teman, mengapa teori behavioristik sangat efektif untuk siswa SD? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau bertanya kepada kami. Sesi tanya saya tutup dan kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari saudari Pipah. Pertanyaannya itu, mengapa teori behavioristik lebih menekankan perubahan perilaku yang dapat diamati? Baik, saya akan jawab. Di sini, kan tadi saya sudah menjelaskan tentang teori behavioristik itu apa. Menurut teori behavioristik belajar, adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari adanya stimulus dan respon. Oke. Karena teori behavioristik ini beranggapan bahwa hasil belajar yang dapat diukur adalah perubahan perilaku yang tampak seperti membaca, menulis, berhitung, maupun perubahan sikap dan kebiasaannya lain-lain. Sekian dari saya, terima kasih. Dan untuk pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh teman saya. Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan yang kedua, yaitu menjelaskan konsep stimulus, respon, dan reinforcement. Mengapa harus ada di dalam belajar dan pembelajaran? Baik, stimulus di sini adalah suatu rangsangan, pemicu, ataupun umpan balik. Umpan ya, yang diberikan guru kepada peserta didik atau siswa. Kemudian, guru ini memberikan pertanyaan, gambar, atau instruksi. Contohnya, guru memberikan pertanyaan, menunjuk suatu gambar yang menarik, atau memberikan instruksi kepada siswa. Sedangkan respon adalah reaksi. Reaksi di mana peserta didik itu menjawab stimulus dari guru ini. Sekian jawaban dari pertanyaan nomor 2. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang keempat. Mengapa teori behavioristik efektif untuk anak SD? Karena siswa SD itu masih berada pada tahap perkembangan yang membutuhkan pembiasaan, contoh konkret, latihan berulang, dan penguatan langsung untuk membentuk perilaku dan keterampilan dasar. Jadi untuk anak-anak SD, kita menggunakan hal-hal media ajar seperti ini sehingga mereka akan tertarik terus untuk mengulang dan mengulang materi yang telah kita ajarkan, sehingga mereka itu jadi tidak bosan untuk belajar, dan cara belajar yang ini jauh lebih efektif menurut teori behavioristik. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah menjawab dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah mendengarkan kami presentasi. Mungkin Bapak dosen menambahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada kelompok 3 sudah menyelesaikan presentasinya tentang teori behavioristik dalam praktik pembelajaran. Saya juga berterima kasih kepada teman-teman sudah bertanya tadi, kemudian sudah menanggapi, kemudian juga pemateri sudah menjawab. Alhamdulillah saya melihat presentasi pada kali ini berjalan dengan lancar dan sudah memberikan teman-teman juga paham terkait dengan bagaimana praktik teori pembelajaran behavioristik di dalam kelas. Saya akan jelaskan sedikit bahwa
di dalam konteks sekolah dasar bahwa anak SD itu masih berada dalam operasional konkret. Nah, karena anak SD itu adalah masih berada dalam operasional konkret, maka tidak mudah untuk kita hanya menggunakan metode ceramah, ya kan? Pasti mereka itu akan ambigu, apakah mampu dia pahami atau tidak. Namun seperti yang sudah disampaikan oleh pemateri yang keempat tadi, bahwa tidak terlepas kita sebagai seorang guru nanti harus menggunakan media pembelajaran atau alat bantu, ya. Misalnya apakah menggunakan media yang berbasis elektronik ataukah media seperti kelompok 3 ini, yaitu dia buat sendiri, dia kemas sendiri media pembelajaran yang dia buat sendiri. Nah, ini salah satu contoh bahwa ini adalah bentuk daripada konkret atau nyata seperti itu, supaya lebih memudahkan pemahaman daripada siswa yang kita didik seperti itu. Nah, behavioristik ini itu dia lebih menekankan kepada stimulus, respon, dan reinforcement. Nah, kalau stimulus itu apa yang dijelaskan, apa yang diberikan kepada siswa itu adalah itu yang disebut dengan stimulus, ya. Tapi tidak hanya sebuah stimulus berbentuk penjelasan, tidak. Nah, aturan juga itu juga salah satu bentuk stimulus. Nah, yang disebut dengan aturan itu seperti apa? Salah satu contohnya adalah misalnya kita buat sebuah aturan, guru atau sekolah, bahwa masuk kelas itu harus on time jam 8. Ya. Itu adalah aturan atau kesepakatan kelas antara murid dengan guru. Anak-anak, contohnya, anak-anak kita harus masuk jam 8.00. Itu harus sudah ada di dalam kelas. Nah, kalau anak-anak itu sudah masuk jam 8.00, jam 8.00 itu sudah semua standby di dalam kelas, itu adalah salah satu bentuk nyata daripada respon. Nah, reinforcement-nya itu apa? Kita berikan reward, ya kan? Atau motivasi atau sekelas ya, pujian atau sanjungan kepada mereka supaya motivasi yang ada dalam dirinya itu lebih meningkat. Karena dia akan selalu seperti itu, maka itu adalah yang disebut dengan respon yang sangat luar biasa. Baik teman-teman, ini ada 5 pertanyaan. Yang 5 pertanyaan ini sudah menyangkut semua penjelasan yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3 tadi tentang teori behavioristik dalam praktik pembelajaran. Untuk itu, silahkan teman-teman untuk menjawab. Nanti kalau sudah selesai menjawab, mohon nanti jawabannya dikumpulkan di atas meja. Terima kasih. Selamat mengerjakan. Demikian deskripsi singkat dan proses pembelajaran pada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Semoga penyampaian ini dapat menjadi gambaran dan memberikan informasi terkait dengan kinerja pembelajaran pada mata kuliah teori belajar dan pembelajaran yang saya ampu. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.